Bantu subscribe ya Kak, dan aktifkan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, guru kita akan memberikan tausiah pada pagi ini, Al-Mukarram Al-Hasan Samihin Bunyamin Ahmad LC MPD. Para jemaah, para orang tua kita, para sepuh, pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kekuasaan, nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah di Masjid Al-Istiqomah. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kehadiran dirikan Nabi kita Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, para kita dengannya. Semoga kita selalu istiqomah menjalani sunnah dan diselamatkan dan bersama. Sebelum berjalan terus kita mulai, mereka tidak dalam salawat yang akan dibawakan oleh Bapak Abu Bakar Siddiq sudah tempatkan bersilakan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa adhim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika wa azanya ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا صلى الله على آله وصحبه وسلم له الشرفين يا رب كرما وتعزيرا ورفعة ومهابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وقوادينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Marilah para jemaah kita dengarkan nasihat yang akan diberikan untuk kita para Ustaz Rosalihin Bunyamin Ahmad dan siang ini kau dan tempatkan yang bersilat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak jemaah Masjid Istiqomah, bil khusus Ketua DKM dan para jajarannya, kita bersyukur kepada Allah bahwa di pagi hari yang mulia ini Allah perkenankan untuk bisa sholat subuh berjamaah. Satu sholat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athqalus salati 'ala al-munafiqina salatul isya'aini law 'arafu ma fihima la tauhuma walau habun." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan subuh. Andaikan mereka mengetahui apa yang Allah sediakan di dalam salat subuh itu, pastilah mereka akan mendatangi salat berjamaah Isya dan subuh itu meskipun sambil meraka. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang berbicara di sini adalah saudara Anda sendiri, karena saya menantunya orang Betawi. Ya, saya diceritakan oleh mertua kalau ini semuanya, wah, anak cucunya Haji Dilun, Haji Buang, siapa lagi tuh, Kong Madi, ya. Nah, jadi kata orang Indramayu, ini wong dewek bae. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pertama tentu saya di samping bersyukur, mohon maaf yang sedalam-dalamnya kalau orang yang sedang berbicara ini kurang sopan, kurang tata krama. Ya. Terus yang kedua, ini saya nggak tahu mau bicara apa ini. Tidak dikasih tema soalnya, Pak. Ya, jadi temanya sekenanya ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan bahwa manusia itu pasti menghadapi ujian. Nggak ada yang tidak diuji. Semakin tinggi iman seseorang, ujiannya semakin berat. Ya, jadi kudu bersabar dengan ujian itu. Ya, itu minimal sabar tuh. Karena orang diuji oleh Allah tuh ada yang marah. Ini apaan sih kita nih? Apa nih? Kurang apa kita? Salah apa kita? Dosa apa kita? Dia tidak jaga mulutnya. Ada yang diuji oleh Allah, hatinya tidak menerima, tapi mulutnya dia jaga. Diam aja, tapi hatinya merasa berat dengan ujian itu, nggak terima. Tuh. Nah, ada yang diuji, dia katakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namanya orang sabar itu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dirinya itu milik Allah, ya, dan akan kembali kepada Allah. Itu tuh, semua pasti akan diuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diuji sampai di detik-detik terakhirnya. Ujiannya sangat berat sekali. 3 hari sebelum wafat, beliau mengatakan, Aisyah, saya ini terasa sakit sekali. Ini usus seperti dipotong-potong. Loh, kayak apa tuh rasanya? 3 hari sebelum wafat itu. Nah, menjelang wafatnya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta dihadirkan bejana. Terus tangannya dimasukkan, terus diusapkan itu ke mukanya tuh, saking panasnya tuh, perasaan tuh. Lalu beliau mengatakan, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Kata terakhir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tuh. La ilaha illallah, sesungguhnya pada kematian itu ada sakarat. Maka kita kan kalau udah Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, jangan pakai shin, pakai sin. Kalau syakara dari syukur. Masa syukur-syukurnya kematian, bukan sakarat dari kata sakar. Sakar itu mabuk. Jamaknya sakarat. Jadi perasaan mabuk yang berlipat-lipat ganda itu. Saking beratnya. Tuh, diuji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir-akhirnya, dengan ujian itu beliau memperoleh derajat yang sangat tinggi sekali. Apabila bersabar, ya, dan pasti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabar. Ya,
Itu yang Allah katakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa khawatir, rasa lapar, kurang harta, kehilangan jiwa dengan kematian orang yang kita cintai, kurangnya buah-buahan, yang kurang buah-buahan banyak maknanya, antara lain gagal panen dan seterusnya. Wabasyiris sabirin, dan beritakanlah kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang bersabar itu kalau ditimpa musibah, mereka muridnya dijaga. Dia mengatakan, kita ini milik Allah, kita pasti kembali kepada Allah. Tuh orang yang bersabar tuh. Nah, ada yang diuji, dia malah mengucapkan alhamdulillah. Oh, ini yang paling tinggi itu, Pak. Kenapa? Karena dia tahu di balik ujian itu ada manisnya ampunan dosa. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun orang yang beriman yang diuji oleh Allah kecuali dengan ujian itu Allah hapuskan dosa-dosanya. Semakin besar ujiannya, semakin besar dosa yang dihapus. Ya, makanya banyak sekali hadis tentang orang yang mati syahid karena ujian. Orang yang mati karena sakit perut, syahid. Orang yang meninggal karena nifas, karena melahirkan, syahid. Syaratnya apa tuh? Syaratnya adalah sabar dan tahu bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang memahami bahwa di balik ujian itu ada manisnya ampunan Allah, pasti dia bersyukur. Alhamdulillah. Ada orang yang sebagai ilustrasi, ini orang kaya raya. Dia kerjanya itu sebagai eksportir udang ke Jepang. Satu kapal, wah, anaknya curi uang 100 juta setiap hari mah nggak kelihatan. Nggak kelihatan, tahu-tahu saja anaknya beli mobil, nggak tahu orang tuanya itu. Saking banyaknya duit. Satu ketika Jepang tolak itu. Karena udangnya tidak sesuai pesanan. Ditolak, terus dikembalikan. Nah, yang punya dikatakan nggak usah dikembalikan, free. Gratis saja itu. Enggak, sudah putus. Jatuhlah dia ekonomi. Dengan jatuhnya ekonomi, tidak mampu menyekolahkan anaknya. Jadi taruh di pesantren. Yang sebulan cuma 250.000. Oh, anaknya jadi orang yang sangat alim sekali. Yang andaikan tetap dalam kekayaannya, anaknya bisa jahat, bisa kena narkoba dan seterusnya. Jadi apa? Mengingat kejadian itu dia mengucapkan alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi ujian itu adalah takdir dari Allah. Sudah ketetapan Allah itu pasti diuji. Nah, tapi untuk menghadapi ujian itu kisi-kisinya ada di dalam Al-Quran. Ya. Ada kisi-kisinya, jawaban-jawabannya, cara untuk menghadapinya itu ada dalam Al-Quran. Kita cek misalnya di dalam surah Yunus ayat 57-58. Surah Yunus ayat 57-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum." Sungguh telah datang kepada kalian mau'izah langsung dari Tuhan kalian. Apa sih mau'izah? Mau'izah itu pelajaran. Mau'izah itu nasihat. Langsung dari Allah. Mana tuh rupanya? Ya Al-Quran itulah. Kalau dulu zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada masalah, turun ayatnya. Setiap ada permasalahan, turun ayatnya. Saya kasih contoh, yang pertama kali turun itu surah apa? Surah Al-Alaq kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa itu diturunkan surah Al-Alaq? Kenapa perintah membaca dulu, bukan perintah ibadah dulu? Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Karena yang dihadapi oleh umat saat itu adalah kebodohan. Menyembah kepada berhala, itu kan kebodohan. Tuh. Obatnya satu-satunya adalah dengan pengetahuan. Yang jalannya adalah membaca, belajar. Tuh.
Semua ayat suci Al-Quran itu diturunkan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Jadi Allah katakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, entah kalian itu muslim atau non-muslim, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian nasihat, pelajaran penting dari Tuhan kalian langsung. Jadi, kalau ada masalah, tengok tuh kata Quran itu apa? Apa masalah yang dihadapi? Oh, ini yang masalah yang dihadapi, rezeki kok sulit amat ya, seret amat nih. Kalau rezeki seret, sempit, yang punya rezeki Allah. Dekati saja Allah. Sujud yang banyak. Minta kepada Allah. Dibarengi dengan kerja yang benar. Ini yang rezeki sempit, Allah dijauhi, ya susah. Sebagaimana? Ya, masjid mestinya penuh, tidak penuh. Yang menunjukkan apa itu? Menunjukkan memang mereka-mereka ini tidak butuh kepada Allah. Kalau butuh kepada Allah, pasti tidak pernah akan tinggalkan sholat berjamaah. Ya saya tetap sholat tapi dapat satu. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali. Beda kan? Kenapa orang mau nabung-nabung untuk umroh, untuk haji? Tuh, kalau sholat di Masjidil Haram kan 100.000 kali. Tuh. Pahalanya tuh sekali sholat, Pak. Jadi murah itu, 30 juta, 40 juta mah. Kata orang punya duit. Ya. Tapi yang jelas itu tuh nilai yang besar. Ya. Orang yang punya masalah tidak berdoa kepada Allah itu sama saja dengan orang yang tidak membutuhkan Allah. Semakin membutuhkan Allah, semakin banyak berdoa. Semakin membutuhkan Allah, semakin banyak untuk dia sholat malam, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu. Lalu Allah mengatakan wa syifa'ul lima fis sudur, dan obat akan apa yang ada di dalam hati. Apa sih penyakitnya hati? Kufur ya penyakit hati, nifak munafik penyakit hati, dengki, sombong, itu penyakit-penyakit hati. Nah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan penyakitnya hati itu ada dua. Apa saja itu penyakit? Dua itu adalah pertama syahwat, kedua syubhat. Tuh. Mana syahwat? Syahwat itu ya yang berhubungan dengan kenikmatan. Ya, kenikmatan seks, kenikmatan harta, jabatan, tuh. Syahwat, pengen dapat jabatan. Ya, ini bukan ngomong politik nih, Pak. Pakai ijazah palsu misalnya. Tuh, ya, syahwat itu. Ya, nggak bener itu. Ya. Nyogok, tuh. Syahwat itu. Ya, pengen dapat perempuan pakai model puter giling, kenal nggak, Pak? Ini bahasa Indramanya nih, Pak. Ya, dia pengen perempuan cantik, dianya jelek, nggak punya duit, dikemat, Pak, dipelet. Nah, itu bagian dari sihir itu. Ya, yang pernah muda, ya, kan? Karena ada saja nih. Zaman sekarang masih begitu, Pak. Ya, zaman sekarang masih begitu. Waduh, kenapa tidak berdoa saja? Kenapa sih pakai ilmu kayak gitu? Ya, ya, masuk misalnya. Orang tuanya tidak setuju, dihamili, itu syahwat juga itu. Ya, pacaran itu syahwat juga itu. Ya, terus tergoda oleh setan gepeng, lihat yang nggak bener nih. Ya, itu juga syahwat itu. Ya. Mana yang syubhat? Syubhat itu hubungannya dengan pemikiran. Ya, urusan teologi. Ya, syubhat itu urusannya dengan pemikiran. Saya kasih contoh. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 111, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan apa yang dikatakan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Apa itu artinya tuh? Karena Al-Quran ini canggih banget ya, Pak. Hebat sekali. Tapi ya umatnya sih baik-baik ya, tapi pada malas belajar. Paham ya, Bapak kalau baca WA paham kan? Berjam-jam. Terus baca Quran nggak paham tuh, itu nggak adil menurut saya.
Ya. Tapi ini kata Mbah Hashim Asy'ari itu nggak boleh ngomong begitu. Ya, orang awam tuh wajib taklid. Tuh, tapi taklidnya orang awam tuh kudu ngaji. Dengan ngaji orang awam jadi paham. Begitu kan? Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka orang Yahudi mengatakan tidak akan masuk surga kecuali Yahudi. Orang Nasrani mengatakan tidak akan masuk surga kecuali Nasrani. Lalu Allah katakan, tilka amaniyuhum. Itu asumsi mereka saja. Apa itu artinya? Orang Yahudi, orang Nasrani beragama itu tidak boleh dengan asumsi, harus pakai dalil. Apa sih asumsi? Asumsi itu pendapat yang tidak pakai dalil, nggak ada dasarnya. Bisa dibuktikan tidak ada dasarnya? Bisa. Mereka mengatakan tidak akan masuk surga kalau bukan Nasrani. Oke, buka kitabnya. Ada nggak satu ayat saja yang mengatakan hanya orang Nasrani yang masuk surga? Di Bible yang tebal itu nggak bakal ada. Simple sekali untuk menyimpulkan bahwa itu tidak ada untuk orang yang mempelajari sejarah, mempelajari antropologi. Kenapa? Karena Nabi Isa yang mereka katakan kita pengikutnya, Nabi Isa tidak kenal yang namanya agama Nasrani. Nabi Isa tidak kenal yang namanya agama Kristen. Orang Yahudi, di dalam kitab suci mereka tidak ada kata-kata agama Yahudi itu. Kenapa? Karena Nabi Musa tidak kenal dengan agama Yahudi. Apa pasalnya? Semua Nabi diturunkan dengan membawa ajaran Islam atau agama Islam. Gak bakal ada itu. Kata-kata itu. Maka Allah katakan, tilka amaniyum, itu adalah asumsi mereka. Artinya apa? Artinya beragama itu harus pakai dalil. Tidak boleh pakai ngarang. Tidak boleh pakai asumsi. Ya. Sekarang pertanyaan. Sholat jenazah itu berapa rakaat? 2 apa 3? Ada seorang santri, dia pengen jadi menantu kiainya. Udah nyantri lama dia. Tapi santri ini nih, nggak belajar dia. Yang dicari ilmu kanuragan aja. Pokoknya bagaimana kalau orang macam-macam sama dia, digidikan saja dia pasti jatuh gitu. Puasa aja tuh, tirakat. Ini dia pengen jadi menantunya kiai, tapi nggak belajar. Jadi anaknya kiai itu dipelet sama dia. Dipelet, waduh, udah. Kenal lah anaknya kiai itu. Yang kasih amalan siapa? Yang kasih amalan rupanya kiainya juga tuh. Waduh, senjata makan tuan. Jadi anaknya kiai itu bilang, ayah saya pengen menikah dengan si fulan itu. Santrinya, baik katanya, dipanggil lah itu. Nak, kamu akan saya nikahkan dengan putri saya. Dengan syarat lulus ujian. Waduh, dia siap kiai. Nah, dikasih waktu 40 hari. Wow, dia bilang kesempatan ini untuk puasa 40 hari. Puasa aja dia mau diuji tuh. Sudah 40 hari dipanggil. Cung katanya, karena orang Cirebon kan. Sembayang jenazah pirang rakaat, sholat jenazah berapa rakaat? 2 katanya. Nah, kenapa? Karena dia beragama dengan asumsi, gak pakai dalil, dia gak tahu dalil. Baik. Lalu Allah katakan, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah Muhammad, berikanlah dalil kalian jika kalian benar. Jadi beragama itu harus pakai dalil. Harus pakai dalil. Saya kasih ilustrasi ya. Sebenarnya ini nggak cukup 1 jam. Tapi saya dikasih waktu 30 menit, sudah 30 menit kayaknya. Saya biasa kasih kajian setiap hari pada subuh itu 1,5 jam. Ada pakai tanya jawab ya. Baik. Saya kasih ilustrasi ya. Orang mau memutuskan hukum itu harus pakai dalil. Satu ketika ada seorang pangeran, dia bilang sama istrinya, saya cerai kamu kalau kamu tidak lebih cantik daripada bulan. Tuh. Jadi istrinya tidak mau disentuh lah. Begitu malamnya mau disentuh, kamu sudah cerai saya. Karena saya tidak lebih cantik daripada bulan. Ya, kamu kan pengen istri yang cantik, lebih cantik daripada bulan, saya nggak bisa.
Kenapa? Karena sudah terpatri di hatinya, di pendapat orang seluruh dunia, kalau bulan itu lebih cantik daripada manusia. Iya, Pak? Makanya kan ada tuh, Tala'al badru alaina, apa tuh itu? Telah terbit bulan purnama di tengah-tengah kita. Ya, menggambarkan betapa indahnya, betapa tampannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan dulu kan adanya kan sejak manusia turun di bulan. Ingat ya, Pak? Ya. Baik. Jadi sang suami, sang pangeran ini datang ke pengadilan dan dihadiri oleh bapaknya yang khalifah. Sebelum khalifah Al-Ma'mun. Jadi hakim itu begitu dilaporkan begitu, dia kumpulkan para ahli. Jatuh talak apa tidak nih? Semuanya mengatakan jatuh. Ada satu yang mengatakan tidak jatuh. Tidak jatuh talak. Kenapa? Karena manusia lebih cantik daripada bulan. Mana dasarnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bukan bulan yang bentuknya sebaik-baiknya. Itu namanya beragama pakai dalil. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini yang Allah katakan di dalam Al-Quran itu ada obat bagi penyakit hati. Ya, jadi obatnya apa? Obatnya dalil-dalil itu. Sebagai ilustrasi ya, ternyata bukan sekedar itu. Ternyata bukan sekedar itu. Al-Quran ini bisa untuk meruqyah. Al-Quran ini ruqyah, semuanya itu syifa, obat. Ada seorang ibu datang ke pesantren Asy-Syifa. Ketepatan pesantren namanya Syifa. Ya, itu di apa tuh namanya tuh? Di Subang. 150 hektar, Pak. Luas sekali itu pesantren. Dia membawa anaknya yang berkebutuhan khusus. Jadi dia bilang sama ustaznya, Ustaz, tolong anak saya ini suruh hafal Quran. Meskipun anak ini yang kayak idiot apa sih, Pak? Bukan idiot. Autis. Terus kata ustaznya, baik, Bu. Tapi bagaimana ya? Ini anak punya kelebihan, dia kalau berhenti di pintu tol, itu nomor-nomor plat mobil itu dia langsung hafal. Jadi punya kelebihan untuk menghafal. Jadi saya bilang, baik, saya minta waktu 2 bulan, Ibu bantu doa. Hari pertama anak ini diajarin surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia tidak bisa ain, dia banting tuh rekal sampai pecah. Namanya anak autis. Hari kedua disuruh nyetrika, karena itu cara penanganannya, ya, terapinya itu. Jadi kebakarlah itu celana tuh. Oh, Ustaz ini zalim, saya tidak pernah disuruh oleh mama untuk nyetrika. Minta diganti. Belum 2 bulan sembuh anak dari autis. Dengan hafalan yang berbeda dengan yang lain. Kalau kita hafal ya hafal aja. Kalau dia hafal tuh tahu ayatnya di sini tahu. Ya. Lalu Allah mengatakan wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, hidayah dan rahmat bagi orang yang beriman. Tuh fungsinya Quran tuh, Pak. Ya, jadi dia nasihat untuk segala permasalahan, solusi untuk segala permasalahan. Terus yang kedua apa tadi? Obat penyakit hati, penyakit syubhat, penyakit syahwat. Yang ketiga adalah hidayah. Tuh. Ya. Allah mengatakan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa ikut hidayahku, pantang dia ada rasa takut, pantang dia bersedih. Khauf itu untuk masa yang akan datang. Dia menghadapi masa yang datang enggak takut ya, ikut hidayah Allah. Tegar dia. Di hadapannya itu semuanya itu bercahaya. Karena ikut hidayah Allah. Untuk hal-hal yang dia tidak bisa raih, dia tidak akan menyesal. Tidak akan bersedih. Ya udah, dia tahu kalau sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya kita sih pengennya jadi orang kaya raya, sudah usaha dapatnya segini, diterima. Semuanya sesuai dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala.
Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa ikut hidayahku maka dia tidak akan tersesat, tidak akan sengsara. Kenapa tuh pada tersesat? Ya. Kenapa manusia pada sengsara? Karena tidak ikut hidayah Allah. Ikut hidayah Allah gak bakal tersesat, gak bakal sengsara. Hidupnya selalu sejahtera. Hatinya dipenuhi oleh rasa bahagia. Wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Quran ini memiliki 4 fungsi, tapi yang bisa mengambilnya, menggunakan fungsi Quran ini dengan baik adalah orang yang beriman saja. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, mengenai rahmat ini, saya mau persingkat saja. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa innahu la yudkhila ahadan amaluhu al-jannata. Dalam riwayat yang lain, innahu la yadkhula ahadun al-jannata bi'amalihi. Qala wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadl. Tidak akan ada satupun orang yang amalannya memasukkannya ke dalam surga. Atau tidak ada satupun orang yang masuk surga dengan amalnya. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau juga tidak masuk surga dengan amalmu? Saya juga tidak masuk surga dengan amal saya. Kecuali kalau Allah menyempurnakan saya dengan rahmat dan karunia-Nya. Baik. Banyak orang mengira bahwa ini menunjukkan bahwa orang beriman tidak dijamin masuk surga. Bahwa amal orang yang beriman itu sia-sia saja. Hatta Rasulullah pun juga sia-sia. Jadi orang Kristen gampang nyerangnya. Kita jadi orang Kristen mudah masuk surga, dijamin. Orang Islam ente bakal masuk surga insya Allah. Kenapa sih insya Allah? Seperti nggak pasti. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini salah kira. Itu sebenarnya Rasul tidak mengatakan urusan surga tuh gampang. Kenapa? Asal Allah sayang pasti masuk surga. Kenapa orang tidak masuk surga dengan amalnya? Kalau amalnya tidak diterima. Sekecil apapun amal, kalau diterima akan menyebabkannya masuk surga. Ya Pak, saya kasih ilustrasi. Ada seorang pemuda datang. Ya Rasulullah, uqatil au uslim. Ya Rasulullah, saya boleh langsung jihad, perang, atau saya masuk Islam dulu? Jadi rupanya anak muda ini pengen ikut perang tapi belum masuk Islam. Kata Rasulullah, aslim, thumma qatil. Masuk Islam dulu, baru kamu ikut perang. Thumma shalla raka'ataini la yusalli ghairahuma. Kemudian dia salat 2 rakaat bersama Rasulullah. Dia tidak pernah salat kecuali 2 rakaat itu. Kemudian berperang, terbunuh, masuk surga, Pak. Bapak tahu itu? Orang yang berjihad fi sabilillah, rohnya itu tidak di alam barzakh, langsung dibawa ke surga, Pak. Beda, Pak. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amila qalilan ujira katsiran. Baru beramal sedikit tapi langsung dikasih surga. Karena ukurannya dengan sholat 2 rakaat saja nggak bisa untuk beli surga. Tapi karena amal dia diterima, menyebabkan Allah sayang sama dia, sayang itulah yang menyebabkannya masuk surga. Rahmat tuh. Jadi urusan kita sekarang bagaimana caranya supaya amal kita diterima. Supaya Allah sayang sama kita. Anak-anak sekolah mengatakan syarat diterimanya amal itu cuma 2. Pertama, niatnya kudu ikhlas. Yang kedua, caranya ikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua ini nih, yang memaksa kita kudu belajar. Kalau nggak belajar, bagaimana? Fawailul lil musallin, celaka besar bagi orang-orang yang sholat. Benar nggak? Bukan orang yang nggak sholat. Orang yang nggak sholat nggak dihitung. Orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholat tapi lalai dari sholatnya. Saya kasih contoh. Bapak kalau sholat baca Fatihah kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa artinya? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Banyak orang sholat nggak sadar tuh.
masih saja pengen dipuji. Padahal dia selalu katakan segala puji milik Allah, tapi masih pengen dipuji, dia lupa. Itu tuh maksudnya lupa tuh. Ya. Kita kalau sholat, kalau ruku baca subhanallah kan? Subhanallah rabbil azim, subhanallah rabbil a'la, begitu kan? Apa artinya? Oh, subhanallah rabbil azimi, maha suci Tuhanku yang maha agung. Subhanallah rabbil a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Itu namanya makna harfiah. Makna ke dalamnya tuh, kata orang sekarang, makna tasawufnya apa? Makna tasawufnya subhanallah rabbiyal a'la, itu artinya aku tunduk ya Allah. Diingat tuh, kapan kita mengucapkan subhanallah, subhanallah rabbiyal azim, artinya aku tunduk ya Allah. Tapi masih suka nyolot, masih suka bermaksiat terus, itu namanya tidak tunduk. Ya gimana manusia? Banyak istighfar. Gitu Pak. Nah. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Orang yang sholat tapi lalai dari sholatnya itu kalau dia masih tetap riya. Wa yamna'unal ma'un, ahli sholat tapi pelit. Nggak boleh pelit Pak rupanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saya untuk menutup ini ingin membawakan satu hadis. Hadis itu namanya hadis kartu. Hadis apa? Kartu, hadithul bitaqah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ada seorang yang ditanya oleh Allah, wahai hambaku, kamu waktu di dunia seperti apa amalmu? Dia katakan, saya bukan orang yang baik. Digelar semua catatan amalnya, kitab catatan amalnya 99. Berupa gulungan, digelar begitu masing-masing sejauh mata memandang. Tulisannya merah semua. Lalu Allah katakan, wahai hambaku, apakah ada yang perlu kamu sanggah? Ya Allah, nggak mungkin, ini semuanya benar. Catatan malaikat ini semuanya benar. Saya tidak punya perbuatan baik, ya Allah. Allah katakan ada. Dikasih kartu. Kartu kan kecil, Pak. Tulisan kartu itu, la ilaha illallah. Lalu dia kata, ya Allah, ini apa nih nilainya kartu nih? Maka ditimbang satu kartu dengan 99 kitab catatan amal. Farajahatil bitaqah wa tashatil kutub. Ternyata kartu tadi lebih berat daripada kitab-kitab catatan amal. Maka masuklah dia ke dalam surga. Nah, ulama-ulama hadis mencari ini siapa nih orang ini nih? Rupanya nih orang nih perbuatan dosanya banyak sekali, hampir tidak ada perbuatan baik waktu di dunianya nih. Tapi waktu mau meninggal mengucapkan la ilaha illallah, dikasih kartu Pak, tiket tuh Pak. Kenapa itu? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Apa artinya? Laqinu talqinlah. Apa talqin? Talqin itu ajari kata per kata. Jadi kita tidak bisa mentalkin orang yang sudah dikubur. Karena kita tidak bisa ngajari kata per kata. Ya, kayak kasus kemarin tuh, ditalkin. Waduh, nih. Orang sudah mati itu kan ditalkin. Sebelum mati, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah orang yang hendak meninggal itu la ilaha illallah. Fa innahu man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Karena pasti orang yang akhir katanya la ilaha illallah masuk surga. Rupanya ini nih, Pak. Baik. Lalu Allah mengatakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah hai Muhammad, dengan karunia dan rahmat Allah, yaitu Al-Qur'an, fa bidzalika, dengan itu falyafrahu, hendaknya orang beriman itu senang bangga dengan Quran. Huwa khairum mimma yajma'un, karena dia lebih baik daripada apa saja yang pernah manusia kumpulkan. Jadi, yuk pada belajar Al-Quran yang benar. Masjid nggak boleh sepi dari pelajaran tafsir. Ya, minimal tafsir Ibnu Katsir. Ya, kalau tafsir jalanin, tafsirnya anak SD, anak SMP lah. Kita mau udah pada di atasnya mahasiswa ya kan. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kita setinggi-tingginya.
Allah penuhi hati kita, hati anak-anak kita, saudara-saudara kita, anak cucu kita dengan kebahagiaan, ketentraman, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allah jadikan kita, anak cucu kita sampai hari kiamat menjadi orang-orang yang taat kepadanya dan kepada Rasulnya, menjadi orang-orang yang sukses di dunia wal akhirah, dan Allah masukkan kita dan keluarga besar kita ke dalam surganya, surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa, tadi kan sudah doa. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa karimina wa akhlina maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatin wa sayyidina rasulillah ajmain alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafina ma yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma irfa' darajatina, Allahumma irfa' darajatina, Allahumma adkhilna wa ahlina jannatika al-a'la, jannatul firdaus bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Udah. Demikian tausiah pada pagi ini, semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan. Kami mewakili jemaah Masjid Istiqomah menyampaikan dan mengucapkan terima kasih kepada para jemaah Masjid Istiqomah, para tamu undangan dari Masjid Al-Fisal, Mushola Nur Yakin, Mushola Wajid dan Masjid Nur Pagi. Semoga langkah-langkah Bapak dari rumah menuju tempat ini pun dapat berjalan Bapak berkongsi. Kemudian yang kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Pak, ayo sini makan ngantri. Duluan ya, Mas. Yang dulu. Banyak dong. Apa namanya itu? Komisi itu. Ayo, ngomong apa deh? Lanjut.